evaluasi dan keberlanjutan operasional perusahaan. Kemudian tujuan kalau tujuan dari pelaksanaan LDD untuk dan penerbitan LO legal opinion dalam proses akuisisi PPR apa aja yang di itu tuh di halaman berapa 3. Untuk menilai kesehatan keuangannya, untuk negosiasi harga, identifikasi risiko hukumnya, estimasi nilai wajarnya, Kemudian apa Bang? Investigasi kebenaran dan keutuhan informasi keuangan ya, keuangan dan operasional kan, termasuk pencatatan kewajiban BPR yang diaudit serta akun administratif. Karena ini kan BPR, Bank Perkreditan Rakyat ya kan, cukup apa namanya, cukup ini juga apa namanya, banyak yang perlu diteliti gitu, karena dia kaitannya dengan nasabah kan. Nasabah kan banyak gitu, nggak kayak misalkan kita jualan selai atau jualan apa produk-produk otomotif misalkan, itu kan kepada perusahaan lagi. Tapi kalau ini kan nasabah kan jumlahnya banyak gitu. Nah, itu kan perlu perlu di perlu dibahas lebih lanjut gitu ya. Jadinya nggak sesimpel itu gitu. Kemudian apa eh, gimana caranya dia bisa negosiasi gitu. Gimana apa korelasinya LDD kemudian menjadi bahan untuk negosiasi perusahaan gitu. Apa apa kira-kira? Apa aja kira-kira Mas Ryan? yang tadi Pengaruh, untuk melobi, bagaimana cara melobinya? Atau atau apa namanya? agak sih Apa korelasinya antara LGD dengan itu tadi? korelasinya Pak ya. Mm, untuk negosiasi harga supaya lebih wajar katakan. Pak sinyalnya Pak nggak kedengeran suaranya. Korelasinya supaya LGD itu menjadi eh, bahan untuk negosiasi kepada si perusahaan BPR. Gitu. Perusahaan Pak. Mm, atau si BPR itu. Eva, Apa kira-kira Eva korelasinya? Lamat. Ya. Nomor 4 itu kan, halaman 6 Ya yang mana Pak? negosiasi harga. Nah, itu Bukan orang Lembata, orang Lembatan ya. temuan dari LGD. Aku lagi ini loh, suaranya kedengeran apa nih? Temu, temuan dari Temuan dari LDD negosiasi. jadi alat negosiasi penting. Jika 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 LDD menunjukkan masalah serius dalam kesehatan keuangan atau kepatuhan hukum, pembeli dapat memanfaatkan informasi tersebut untuk pada negosiasi untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Sebaliknya, jika hasilnya positif, penjual dapat berargumen untuk mempertahankan bahkan meningkatkan harga-harga akuisisi. Ini
Kalau misalkan kita menemukan yang buruk ya atau yang Hmm. wah nggak beres gitu, ya kita bisa negosiasi harga gitu kepada si penjualnya gitu. Jadi itu eh, menjadi senjata kita untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Kalau misalkan nggak ada, ya bisa juga kita cari-cari ya kan. Tapi ya itu eh, tindakan yang kurang terpuji ya. Ya seharusnya ya apa adanya disampaikan gitu. Kalau memang dia berpotensi menjadi apa namanya sengketa hukum ya disampaikan. Gitu. Tapi kalau tidak ya dikatakan sejujurnya dan diberikan harga yang eh, wajar juga seperti itu. Kemudian kita lanjut ke nomor 6, LD, LDD untuk investasi dalam kurung venture capital atau private equity. Silakan dibaca, Mas Bayu. Jadi untuk investasi atau venture capital atau private equity, tujuannya memastikan perusahaan target secara hukum dan bebas dari masalah yang bisa mempengaruhi nilai investasi. Fokus LDD kepatuhan terhadap hukum perusahaan, pajak, dan ketenagakerjaan, legalitas pendanaan sebelum safe convertible note atau DSB, dan DSB, status paten, merek teknologi yang dimiliki, perjanjian dengan founder atau karyawan vesting atau ESOP, hasil pasar, dasar negosiasi, evaluasi investor, requisition, preference, board set, dan lain-lain, sertifikasi risiko yang perlu mitigasi sebelum investasi. Belum investasi. Investasi itu kan berarti apa, Mas Bayu? Investasi itu berarti apa namanya? Akuisisi Akuisisi saham lawan ya kan? modal. Ya, Investasi sama aja akuisisi saham. Gitu. Sehingga kita ingin mengambil alih saham perusahaan lain, tapi perusahaan tersebut tetap eksis, gitu kan? Tetap ada dan tidak melebur atau tidak menghilang kayak gitu. Kemudian tujuannya adalah memastikan perusahaan target layak secara hukum dan bebas dari masalah yang bisa mempengaruhi nilai investasi. Karena kalau ya dia itu perusahaan yang katakanlah yang jelek lah, atau ya banyak sengketa hukumnya dan lain sebagainya, ya kita perlu pikir 2 kali 3 kali gitu untuk melakukan investasi. Karena ya kita sebagai pemegang saham pasti sedikit ataupun bahkan banyak perlu mengurusi sengketa hukum tersebut gitu loh ketika kita sudah memiliki perusahaan tersebut. Nah, fokusnya memang kepatuhan terhadap hukum perusahaan, pajak dan ketenagakerjaan ya. Lebih berfokus kepada di situ gitu. Kemudian legalitas pendanaan sebelumnya, safe, convertible note dan lain sebagainya seperti apa gitu kan. Pendanaannya itu apakah sudah legal, apakah sudah disahkan oleh notaris misalkan, maksudnya dalam dimasukkan ke dalam modal modal dasar kah, modal tetap atau modal apa namanya modal ditempatkan atau modal disetor seperti itu. Kemudian status paten, merek dan teknologi yang dimiliki seperti apa. Kemudian kalau misalkan ada hak cipta ya kan, merek dan lain sebagainya itu juga dicek. Kemudian perjanjian dengan founder dan karyawan. Kemudian hasilnya dasar negosiasi, evaluasi dan hak investor ya. Kemudian identifikasi risiko yang perlu mitigasi sebelum investasi. Kemudian lanjut. Nah, ini untuk surat atau penawar obligasi atau surat utang. Obligasi itu kan surat utang. Silakan dibaca. jadi dia itu penawar obligasi atau surat utang, bond of
offering tujuan menjamin hak penerbit obligasi ya, sedang menghadapi risiko pembentuk pelanggaran kontrak. Obligasi itu bisa penerbit obligasi itu maksudnya pemerintah atau bisa perusahaan juga, Pak? Pemerintah, karena kan dia surat hutang. Jadi pemerintah Ya, ya. untuk mencegah inflasi, ya kan? Inflasi itu apa, Mas Bayan? Krisis Inflasi, keuangan. berarti krisis keuangan betul. Cuman lebih spesifik krisis keuangannya apa? Ciri-cirinya dan dampaknya, kerugiannya apa? Bisa ke gini negara, Gimana? ekonomi negara terendah, Gimana, Mas Bayan? inflasi bisa dampak ekonomi Hmm. pendapatan negara, ekonomi turun. Ya, betul. Tapi lebih spesifik lagi, misalkan uang beredar di masyarakat sedikit atau banyak kalau inflasi. Apa, Pak? Uang beredar di masyarakat itu jumlahnya banyak atau sedikit kalau inflasi. Sedikit, Pak. Sedikit. Ya, benar. Sedikit atau banyak. Sedikit, Pak. Coba googling. Inflasi, Eh, uang beredar di masyarakat banyak atau sedikit. Coba banyak, Google. banyak, banyak. Coba Google dulu. Saya coba Google coba. Saat inflasi, uang banyak atau sedikit yang ada di masyarakat. Coba. Jadi pada umumnya memang lebih banyak kan, karena Ini penurunan, Pak. gimana? Lebih banyak ya. Kalau di sini penurunan nilai uang. Umumnya lebih banyak karena eh, uang lebih banyak, uang cashnya lebih banyak, sehingga barang-barang itu jumlahnya jadi lebih tinggi karena uang banyak nggak ada nilainya gitu loh. Jadi kayak misalkan makanya kenapa kita nggak nggak main atau asal cetak-cetak uang aja misalkan untuk mengentaskan kemiskinan. Caranya gimana? Udah cetak aja uang sebanyak-banyaknya terus bagi-bagiin ke masyarakat. Nggak bisa begitu, ntar ada inflasi gitu loh. Kayak Zimbabwe kan. Zimbabwe itu sampai mengeluarkan 1 triliun dolar Zimbabwe. Tapi beli telur aja nggak bisa karena inflasi gitu loh. Inflasi itu berarti ya dulu misalkan harga satu misalkan pecel lele gitu 12.000 udah sama nasi. Sekarang mana ada pecel lele paling enggak ya 20.000, 25.000 ya kan satu porsi gitu loh. Itu namanya inflasi ya kan. Harga eh, uang 20.000 sekarang sama uang 20.000 tahun 90-an tuh beda gitu loh. Dulu harga rumah katakanlah tahun 90-an ya Hmm. 70 juta ya kan itu udah luas gitu loh. Itu udah 12 kali 15 meter 80 juta. Sekarang ada nggak rumah harga 70 juta, 80 juta? Nggak ada gitu loh. Harganya Ada, satu Pak. M semuanya. Artinya apa? Nilai mata uang itu sendiri itu sudah tergerus gitu loh. Jadi 500 juta yang dulu sama sekarang itu beda gitu loh. Nah, itu karena apa? Karena inflasi. Karena uang beredar di masyarakat tuh banyak gitu loh. Nah, salah satu menghadapi atau menginisiasi atau mengcounter supaya uang itu nggak banyak beredar di masyarakat dengan cara apa? Dengan cara menerbitkan surat hutang gitu. Surat hutang diterbitkan oleh Hmm. negara. Jadi misalkan Mas Bayan eh, beli surat hutang dari pemerintah seharga 1 miliar. Nanti pemerintah menjanjikan 3 atau 5 tahun lagi 1 miliar tersebut menjadi 1,3 miliar misalkan. Keuntungannya Hmm. 300 juta. Nah, itu yang dinamakan obligasi. Jadi surat hutang dengan tempo pembayaran, kemudian kita mendapatkan bunga dari situ.
atau profit dari situ. Nah, itu namanya obligasi. Sehingga kita bisa mendapatkan untung dari situ sebanyak 300 juta, misalkan kalau dari contoh saya tadi. Seperti itu. Nah, itu namanya Pak, obligasi. sekarang masih ada obligasi Pak untuk zaman sekarang? Ada, ya kita bisa beli misalkan di platform-platform, misalkan di Bibit atau di mana itu kan biasanya banyak tuh. Oh ada Eh, ya? ada Saya kira obligasi, nggak ada di aplikasi. ada apa? Banyak sih. Oh ya. eh Kalau misalkan mau ketik aja obligasi yang dijual saat ini gitu, ada gitu. Nanti obligasinya apa namanya ya Rata-rata kan? berapa tahun Pak balikannya? Mungkin 3 sampai 5 tahun ya rata-rata ya. Tapi kalau misalkan diambil sebelum jangka waktunya, biasanya kena penalti gitu. Jadi malah berkurang kita. Misalkan Wih, kira satu keren. miliar ya kan, jangka waktunya 3 sampai 5 tahun. Katakanlah 5 tahun lah. Selama 5 tahun kita dapat 1,3 miliar. Tapi kalau misalkan kita mau cairkan, kita oh darurat nih, pengen cairin obligasinya. Dari Hmm. 1 miliar mungkin kita cuma dapat 900 juta atau 950 juta gitu. Karena belum waktunya gitu loh. Kita kena penalti seperti itu. Nah, itu contoh obligasi atau surat utang ya. Nah, sekarang silakan dibaca dulu Mas Bayu. Yang mana nih Pak? Yang ini, yang kegunaan LDD, kelihatan kan? Udah ya. Gua guna ini untuk penawaran aplikasi atau surat utang buat offering tujuan menjamin bahwa penerbitan obligasi tidak senang menghadapi risiko hukum atau pelanggaran kontrak, menyediakan dasar untuk penerbitan dokumen hukum dan rating, fokus LDD, struktur perusahaan dan legalitas penerbitan utang, kepatuhan terhadap batas keuangan, financial governance, hubungan antar dengan bank dan hubungan obligasi lainnya. Apa ruang ya? Dan dijadikan jaminan jika obligasi bersifat secret. Sifat secure. Aset dijadikan. Jadi tujuannya adalah menjamin bahwa penerbit obligasi tidak sedang menghadapi risiko hukum atau pelanggaran kontrak ya. Menyediakan dasar untuk penerbitan dokumen hukum dan rating. Jadi surat hutang itu bisa tadi mau itu tadi dari pemerintah ya, bisa juga tapi dari perusahaan swasta itu. Kemudian fokus LDD adalah struktur perusahaan dan legalitas penerbitan hutang seperti apa ya kan? Apakah dia itu perusahaan yang memang sudah besar dan dia punya track record yang bagus katakanlah ataukah tidak seperti itu. Kemudian kepatuhan terhadap batasan keuangan itu seperti apa? Apakah dia baik ataukah dia buruk? Kita lihat aja tuh dari akuntansinya misalkan, dari ya laporan keuangannya seperti apa gitu. Kemudian hubungan dengan bank atau pemegang obligasi lainnya dia baik nggak? Misalkan dia itu hubungan dengan banknya buruk atau dengan pemegang obligasinya buruk, dengan pemegang obligasi lainnya maksudnya ya jangan diambil gitu loh. Eh, karena itu berpotensi ada sengketa hukum di kemudian hari. Kemudian aset yang dijanjikan jaminan dilihat gitu loh. Jika obligasi bersifat secure, artinya yang dijadikan jaminan tuh masih bertahankah ataukah dia mengambil dengan cara yang melawan hukum ataukah lain sebagainya. Nah, kesimpulannya adalah kapan dan untuk apa LDD dilakukan. Kalau misalkan untuk IPO, IPO kan untuk ini kan Hmm. eh, mau TBK kan seperti itu. Hmm. Itu tujuan utamanya adalah verifikasi legalitas dan disclosure, menghindari liability atau beban. Kalau akuisisi ya identifikasi resiko hukum dan struktur transaksi. Kalau pembelian saham ya memvalidasi kepemilikan dan kewajiban tersembunyi.
Kemudian joint venture menilai mitra joint venture dan menyusun perjanjian kerjasama ya. Kalau merger menjamin kelayakan hukum merger dan kepatuhan. Kalau investasi modal venture atau joint venture, penilaian hukum awal atas target investasi, kemudian penerbitan obligasi, validasi legalitas penerbit, dan jaminan hukum investor. Sampai sini ada pertanyaan nggak, Mas Bayu? Untuk LDD, untuk beberapa jenis perusahaan ini atau ya, jenis tindakan Nggak ada hukum sih ini. Pak. Sama Aman. kayak yang kayak sebelum, hampir mirip yang kayak Bapak kasih tahu materi yang itu Pak. Akuisisi. Betul. Cuman ini dari sisi legal due diligence-nya ya. Kemudian lanjut. Nah, ini Mengapa silakan baca. mengapa legal diligence diperlukan? Legal diligence bukan hanya rutinitas hukum formalitas, ini adalah alat penting dalam manajemen risiko dan pengambilan keputusan strategis. Berikut adalah fungsi utama LDG. Better understand your business, memahami bisnis dengan lebih baik. LDD membantu uangnya ya, membantu pembeli atau investor memahami struktur korporasi dan anak perusahaannya, kepentingan memberikan aset dan hak kekayaan intelektual, kewajiban hukum yang sedang berjalan, kontrak utama dan mengikat. Dengan begitu, klien bisa melihat gambaran untuk bisnis target bukan hanya dari sisi keuangan. Help to value the target company, membantu menentukan nilai perusahaan target. Jadi mengungkap kemudian sisi kata hukum yang perlu dicatat secara akuisisi, Akuntansi. akuntansi, kewajiban kontingensi misalnya kontrak dengan penalti tersembunyi, memiliki aset yang bermasalah secara hukum, supaya ini bisa mengaruhi valuasi perusahaan atau harga akuisisi. Very ya. Jadi memang lebih kita udah bicara sebelumnya ya. Legal due diligence itu perlu dilakukan karena untuk better understand your business, memahami bisnis dengan lebih baik gitu. Baik dari struktur korporasinya, asetnya, kepemilikannya, ya kan, hak kekayaan intelektual, kewajiban hukum yang sedang berjalan, kontrak-kontrak gitu. Kemudian potensi sengketa hukum yang di kemudian hari. Kemudian apabila ada permasalahan hukum atau ya kepemilikan aset yang bermasalah seperti itu. Kemudian ini silakan Mas Brian. Help in drafting the relevant documentation, membantu penyusunan dokumen transaksi. Temuan dari LDD digunakan untuk menyusun perjanjian jual beli saham atau aset, SPA atau apa. Menunjukkan klausul ganti rugi, indemnity penyesuaian harga, syarat penutupan transaksi, condition precedent. Telepon Bapak juga ya, menyusun perjanjian, perlindungan hukum, warranty, dan representation secara spesifik. Representation. Oh, sorry Pak. XL ya? Bukan. Ini gini kok aja, harapin kok aja. Spesifik. Identifikasi impediment closing. Identifikasi hambatan penutupan transaksi LDD untuk menentukan izin usaha yang tidak lengkap atau tidak berlaku. Menentukan anti merger dalam kontrak pihak ketiga. Perlunya ada persetujuan regulator KPPU, OJK, dan BKPM. Dengan LDD dapat membantu prediksi dan menyelesaikan hambatan sebelum closing. Jadi kalau misalkan ada temuan ya kita bisa menyusun perjanjian jual beli saham atau aset ya kan. Kemudian kita bisa menyusun perjanjian perlindungan hukum, warranty and representation. Jadi misalkan kalau misalkan ada sengketa hukum di kemudian hari, maka pihak sebelumnya atau pihak penjual bersedia memberikan bantuan hukum atau bersedia bertanggung jawab secara hukum misalkan seperti itu. Itu contoh klausulnya ya Mas Brian ya. Jadi dia harus
Kemudian dia harus bertanggung jawab secara hukum, kemudian dia juga harus memberikan ganti rugi, indemnity, atau penyesuaian harga ya, yang secara jelas tertulis di dalam perjanjian. Kemudian eh, perlu adanya persetujuan regulator KPPU. Apa itu KPPU, Mas Brian? KPPU, KPPU, apa itu KPPU? pengawasan keuangan, Pak. Apa? Komisi KPPU, kan? KPU itu. Itu KPU, HI. KPPU Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Ya, salah. Jadi yang tadi saya katakan ya, kalau misalkan dia itu eh, berpotensi berpotensi untuk menyerap mangsa pasar secara besar sehingga berpotensi untuk memonopoli, maka dia perlu persetujuan dari KPPU. Kalau OJK apa OJK? Oh, jasa keuangan, otoritas jasa keuangan. Nah, betul. Jasa keuangan ya terkait dengan legalitas eh, perusahaan-perusahaan yang memang di bidang perbankan ataupun ya di bidang keuangan ya, finance ya. Kemudian BKPM apa itu? Badan pengawas keuangan ya. Bukan apa BKPM. Badan Badan keuangan Keuangan. Badan apa itu? Dan yang ngantuk tuh, apa itu? PM. BKPM. Badan KPM itu coba. Badan Ya, ya, Kor. sama-sama. Oke, Koordinasi koordinasi. Betul. investasi dan ini, sorry, penanaman modal. Sorry, Pak. Badan Koordinasi Investasi Penanaman penanaman Modal. modal ya. Jadi dia masuknya Kementerian Investasi garis miring BKPM. Jadi terkait investasi Bahlil. atau penanaman modal. Betul. Dulu ya kan. Sekarang kan dia ini kaitannya Ya, dengan Pak. SDM. Bahlil. SDM ya. Jadi perlu adanya verifikasi atau persetujuan dari lembaga-lembaga tersebut ya. Kemudian legal legal opinions, silakan. Legal opinion. Hasil LDD digunakan untuk memberikan legal opinion tertulis yang menjadi syarat formal transaksi besar seperti IPO ataupun atau atau pinjaman sindikasi. Kenapa? Enggak ada charger. Charger. Pinjaman sindikasi legal opinion menyatakan bahwa entitas sah secara hukum dan tidak sedang terlibat risiko hukum yang material. Jadi legal opinions itu paham nggak apa itu legal opinions, Mas Brian? Kayak Pendapat opini hukum itu. ya, jadi yang ditulis secara terstruktur ya kan. Jadi dia ada dasar hukumnya. Ya kayak yang simpel misalkan metode IREC gitu. Metode issue, regulations, analysis sama conclusion gitu. Jadi isunya apa, regulasinya apa, analisis seperti apa, kemudian sampai kepada kesimpulan seperti itu. Kemudian eh, hasil LDD digunakan untuk memberikan legal opinion tertulis. Jadi disampaikan atau dituangkan dalam legal opinion yang tertulis seperti itu. Tidak boleh secara lisan, harus tertulis dan secara detail gitu loh. Kemudian nanti konklusinya pasti memutuskan apakah kita beli ataukah tidak, ataukah kita merger ataukah tidak seperti itu.
Kalaupun kita beli, kita harus ada poin-poinnya, misalkan dia melakukan pelanggaran apa, atau Hmm. berpotensi hukum, sengketa hukum seperti apa. Nah, itu harus dijelaskan secara rinci di legal opinions. Nah, kemudian hal-hal penting dalam legal due diligence, tahap persiapan misalkan. Silakan Mas Bayu. Hal-hal penting dalam due diligence atau persiapan menentukan tujuan transaksi dan tujuan klien. Apakah Mhm. klien ingin melakukan posisi penuh? Apakah ingin investasi minoritas? Apakah ini untuk peserta saham di bursa atau IPO? Menyesuaikan ruang lingkup LDD sesuai konteks dan target transaksi. Contoh, jika klien adalah BUMN, maka perlu diperhatikan isu hukum administrasi negara anti korupsi, perbedaan perbendaharaan negara, dan batas kepemilikan publik. Memahami klien Hmm. dan objek LDD, siapa kliennya, dan apa kepentingan, apa karakter industri usaha target, misalnya pertambahan fintech atau real estate, apakah ada batasan regulasi sektoral. Sedekat ini membantu mengarahkan fokus tim LDD secara tepat dan efisien. Nah, jadi tahap persiapannya memang menentukan tujuan transaksi dan tujuan klien. Nah, kita harus paham, misalkan kita apa namanya konsultan ya, apakah klien ingin mengakuisisi secara penuh ataukah tidak? Kemudian ingin investasi minoritas ataukah mayoritas, ya kan? Apakah ini pencatatan saham di bursa efek atau IPO ataukah bukan gitu. Jadi harus menyesuaikan ruang lingkup LDD sesuai konteks dan target transaksi. Contohnya jika klien BUMN, maka perlu diperhatikan isu hukum administrasi negara. Karena kenapa ya? Karena dia sebagai badan usaha milik negara, dia terikat pada asas-asas hukum pemerintahan yang baik, misalkan seperti itu. Harus anti korupsi, ya kan? Kemudian perbendaharaan negaranya harus benar, dan batasan kepemilikan publik maksimal 49% kan. Sementara 51% ini adalah dari sisi negara. Seperti itu. Kemudian memahami klien dan objek LDD, siapa kliennya, apa kepentingannya dia dia misalkan mau merger, ataukah misalkan dia mau beli itu apa kepentingannya. Kemudian apa karakter industri atau usaha target, misalkan pertambangan kah, fintech atau real estate. Nah, itu kan perlu perlu ini ya, perlu perbedaan dokumen gitu. Kalau pertambangan pasti ada AMDAL ya kan. Kalau fintech ya nggak perlu AMDAL, bahkan mungkin SHM juga dia karena mungkin dia kerja di office di tower ya kan, dia nggak perlu itu semua, nggak ada surat-surat tanah mungkin. Kalau real estate pasti ada tanahnya ya kan. Kemudian apakah ada batasan regulasi sektoral gitu? Ada nggak dari APBD atau sorry eh, Pemda menerapkan aturan Hmm. yang misalkan membatasi izin tertentu atau ya punya aturan-aturan tertentu yang hanya terdapat di kawasan-kawasan tertentu, misalkan kawasan industri kah atau daerah-daerah tertentu, kabupaten atau kota seperti itu. Nah, pendekatan ini membantu mengarahkan fokus tim LED secara tepat dan juga lebih efisien seperti itu. Nah, ini tahap persiapannya, Mas Brian ya. Memang ini yang paling uh, cukup penting. Kita kalau sebagai konsultan kita harus pahami juga klien kita tuh maunya apa gitu. Dan kita harus bisa mengarahkan mana yang lebih lebih baik kepada klien kita supaya klien kita juga trust gitu kepada kita. Kalau sudah trust kan ya pasti kita akan dipakai terus dan pasti bisnisnya itu secara berkelanjutan seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan Mas Brian untuk diskusi? Nah, ada Pak. Nggak ada. Mungkin apa Kayaknya nanti saya via chat Pak ya, karena untuk proposalnya sih boleh. boleh nanti tanya-tanya aja via chat nggak masalah. Kalau ada Oh, mau iya. ditanya nanti mungkin selanjutnya hari Rabu mungkin ya Mas Brian ya. Boleh Rabu Pak. bisa. Nanti kita bahas HTN dulu, Bisa Pak. ilmu perundang-undangan. Itu ada kayak
RPS-nya gitu nggak sih? Kayak misalkan pembahasannya apa, mata kuliah per mata kuliah gitu ada nggak? Ya, kayak awal-awal pertemuan mungkin ada biasa Pak itu kasih tahu. Oh, tapi bukan pas sekarang ya. Sekarang belum ada ya. Belum ada kayak Pak. Kalau Oh, biasa sih pertemuan pertama sih Pak. oke. Nanti kalau ada kirim aja supaya saya bisa sesuaikan juga dengan Siapa? kebutuhan kuliahnya Mas Bayan. Nanti kirim aja judul-judulnya atau temanya apa. Nanti bisa saya bantu inilah apa revisi. Ntar, biar spesifik cari putusan berarti Pak ya tentang lingkungan Pak ya. Gimana? Tambang itu. Biar spesifik cari putusan apa? Iya bisa cari putusan lebih bagus. Oh ya Pak, siapa? Nah, cari putusan itu lebih bagus sih. Supaya Ya Pak. jelas kita bisa bahas pertimbangan hukumnya kan. Dan nggak ngawang-ngawang gitu loh. Ya Pak. Ya, jadi pertama cari putusannya dulu. Ya Pak. Seperti itu. Oke Mas Brian. Ada lagi? Nggak ada Pak. Oke, cukup ya. Terima kasih Mas Brian. Pak, Semoga bermanfaat ya. masih Pak. Ya, selamat Siap, malam. masih Pak. Ya. Malam.